kawannya, so masuk ke hari ketiga, kita akan buat eksplor keindahan pantai dan kepulauan di daerah Krabi ini. Jadi hari ini kita mulai dari pagi, di mana kita pertama-tama dijemput oleh Seng Teo dari penginapan menuju ke Pelabuhan Noparatara. Terus sampai di sana kita juga diarahkan ke titik kumpul. Terus abis itu diminta registrasi ulang untuk didata dan kayaknya travel itu menyesuaikan keperluan dari masing-masing kayak peserta turnya itu sendiri. Nah rencananya kami akan tur di 4 pulau yang ada di Taman Nasional Krabi ini. Jadi setelah nunggu beberapa saat, ya sekitar setengah jaman lah ya, akhirnya tuh kita berkumpul dan dikasih pengarahan gitu sama tour guide-nya ya. Nah, jadi itu tour guide-nya itu membantu kami selama tour, mulai dari kayak fasilitasnya apa aja yang kita dapat, terus kayak kita bakal balik di situ lagi jam berapa, pokoknya semua dikasih tahu deh. Nah, untuk di kapal kita sendiri itu kan memuat sekitar 20-an orang ya. Jadi ada tuh peserta dari beberapa negara lain ya, kayak dari India, dari Korea, dari Belanda, dan juga dari kayak negara Amerika Latin gitu. Nah, habis dikasih pengarahan panjang lebar ya, akhirnya kita tuh diarahkan menuju ke speedboat yang bakal kita naikin. Tanpa berlama-lama lagi, kami pun akhirnya menuju ke destinasi pertama yang waktu itu kita tuju. Nah, di sepanjang perjalanan selama 15 menit ini, kita bisa ngeliat gimana bagusnya pemandangan di daerah Krabi ini dengan banyak gugusan pulau-pulau yang punya bukit menjulang gitu. Kalau misalkan di Indonesia kurang lebih bagusnya tuh kayak Raja Ampat gitu deh, pulau-pulau yang ada bukitnya itu ya tuh. Hai guys, kita tuh ikut trip yang Four Island sebagaimana direkomendasikan oleh yang mbak yang tadi malam ya, yang kita trip itu kan. Nah terus kita tuh sampai di sini tuh sekitar jam 10 ya, jam 9-an lewat gitu. Terus kita lagi di destinasi yang pertama. Nama pulaunya apa ya tadi, Railay ya? Railay Beach. Railay Beach gitu. Dan di sini tuh kita berhenti dulu sampai jam 10.45. Explore aja. Kita explore nih. Di belakang tuh kayak ada tebing-tebing gitu. Yang menariknya itu katanya di sini ada monyet. Kalian kalau nge-trip kita ke Bali, kita ada pengalaman buruk dengan monyet ya. Jadi memang, tapi jarang sih katanya, nggak sebanyak monyet-monyet yang di Uluwatu. Terus kita bakal ngarep aja di sini. Ikut ini. Dari pantai tempat kita menyandarkan speedboatnya itu, kita tuh langsung jalan aja tuh ke dalamnya gitu. Jadi attraction yang paling menarik di pulau yang pertama kita kunjungi ini tuh namanya adalah Pranang Cave atau Gua Pranang gitu. Jadi dalam pulau tuh ada gua. Nah guanya tuh kayak bagus banget ya. Terus ada gitu, ada di pinggir pantai juga ya, benar. Pranang Beach-nya itu sendiri emang udah bagus banget sih gitu. Nah terus nggak lama itu kita mulai jalan kaki deh buat lihat sebagus apa sih Gua Pranang ini. Pranang Cave ini aku nggak tahu sejarahnya sih, cuman kayak ngeliat kayak gini, lihat aja kayak ada suara-suara apa ya, kelawar ya. Jadi hati-hati aja ya kalau kesini. Terus kalian pastikan juga sendalnya nggak copot, karena tapi gue sendalnya copot gara-gara jalan di laut. Jadi pesan buat kalian adalah dengerin kata istri kalau disuruh copot sendal. Di Gua Pranang ini kalian akan bisa ngelihat banyak banget akar pohon tua yang gede-gede dan stalaktit yang menjuntai di atas gua. Semua ini bikin pemandangannya jadi ikonik banget. Guys, ini bagus banget. Sebagai orang yang hampir gak pernah ke Goa, gue ngeliat ini tuh kayak keren banget gitu loh. Karena biasanya kayak pantai atau bukit gitu, tapi tuh ngeliat Goa tuh kayak keren banget. Bagus banget. Pantai Pranang ini tuh emang sebagus itu guys, cocok banget untuk jadi salah satu top spot nih di Krabi. Jadi terus gimana sih kondisi Pantai Pranang itu tuh waktu kami kesana? Kondisinya saat ini memang ombaknya lagi gede banget. Cuacanya memang cukup cerah ya. Sekarang alhamdulillah untungnya mataharinya keluar lagi, awannya mulai geser, cukup cerah. Tapi memang masih ada bendera merah di sana. Itu nanti kalau ada red flag katanya. Jadi memang nggak boleh berenang. Katanya di sini biasanya bisa nih kita kecipak-kecipuk renang-renang lagi gitu. Tapi memang karena angin sama ombaknya lebih gede, jadi kita nggak bisa berenang di sini. Di sini biasanya juga ada tempat-tempat yang buat ibadah tuh, ada 2 titik situ. Terus di sana ada orang yang lagi wall climbing. Nah gitu. Jadi di sini juga bisa ada olahraganya wall climbing.
Yuk kita lihat aja. Selain pantainya yang indah, di Pantai Peranang ini juga kita bisa melihat ada satu ceruk goa yang biasa dijadikan tempat bagi para nelayan untuk ngasih persembahan ke putri laut Peranang supaya dikasih keselamatan selama mereka berlayar dan mencari ikan. Guys, kata mbak tour guide-nya itu di sini tuh kayak ada buat tempat peribadahan gitu ya. Aku nggak tahu sih yang barang-barang ini apa. Tapi tadi ada beberapa orang juga sih yang kesini. Coba nanti kita cari tahu ya maksudnya. Tapi kalau dilihat dari ini ya, maksudnya namanya tuh kayak masih dipakai gitu buat beribadah. Emang sih Pantai Peranang ini tuh emang indah banget ya gitu. Jadi dengan cuaca yang emang lagi kurang bagus aja, pantainya tuh udah sebagus itu. Gimana kalau cuacanya tuh lagi cerah banget gitu. Kita tuh pasti bakal bisa lebih explore lagi gitu. Selain itu, di sini tuh juga biasa dipakai buat aktivitas olahraga outdoor ya. Jadi kalau kita lihat tuh ada yang namanya panjat tebing. Itu mereka keren banget sih bisa panjat tebing di situ. Setelah puas buat nikmatin keindahan Pantai Peranang dan foto-foto di sini, kami pun kembali ke kapal dan untuk berpindah ke destinasi selanjutnya. Kemana lagi ya kira-kira? Ya, itu dia destinasi kedua kita kali ini adalah Koh Tap atau artinya itu adalah Pulau Tap. Guys, kita udah sampai di pulau apa tadi namanya? Tap ya? Tap Island. Dan kalau kalian kan katanya belum sah ya kalau ke pantai, tapi kakinya belum nyentuh air dan pasir dan ini gue. Kita jalan ke sana, tapi arusnya tuh kayak ketemu gitu loh. Jadi tuh dari kanan sama kiri. Ya ini seru banget sih. Ya berenang tapi kayak jalan di air gitu ya kan. Terus nggak usah pakai sendal lah ya, sendalnya kita taruh aja di kapal. Terus apa lagi ya? Kita mulai di situ. Kita sekarang udah di pulau yang kedua, namanya Tap. Tap Island. Iya itu Tap Island gitu. Jadi di sini tuh kita sampai jam 11.50. Sekitar sejam lah ya di sini. Nanti di sini tuh katanya ada tiga pulau yang berdekatan di sini. Ini ada pulau pertamanya di sini. Nah ini pulau keduanya di belakang kita nih. Nih. Terus yang pulau ketiganya nih. Nah. Ya, terus di sini tuh menariknya itu beda sama pulau yang pertama. Kalau pulau pertama kayak tebing, ya kan? Ya, banyak goa-goa Railway gitu ya. Beach itu banyak tebing, terus kayak scenery-nya ya gitulah. Gitu. Nah, terus kalau di sini tuh full pantai. Ya. Terus yang unik tuh di tengah jalan dari kapal di sini tuh kayak pertemuan dua arus itu lagi. Ya. Terus hati jalannya. Terus di sini tadi dikasih juga Bisa berenang, bisa boleh. Tapi hati-hati. Iya, jangan ada pokoknya patuhin aja peringatan-peringatannya kalau di sini gitu. ya. Terus habis apa lagi ya? Dan di Di sini ada shop. Ya itu ada shopnya. Kayak bisa beli apa ya? Ya bisa jajan-jajan, minuman soft drink katanya ada di situ. Yuk kita lihat dulu ya. Jadi Koh Tap sendiri ini tuh adalah salah satu dari pulau-pulau yang ada di daerah Kepulauan Poda ya namanya. Jadi daya tarik di spot ini tuh sebenarnya adalah antara masing-masing pulau itu tuh ada kayak jembatan pasir gitu ya, yang kalau misalkan kita jalan kaki terus ombaknya kecil itu tuh bisa banget dilewatin. Tapi kalau misalkan ombaknya lagi gede ya agak sulit ya. Nah kebetulan pas kita kesana memang ombaknya relatif kecil ya, jadi kita bisa jalan aja tuh di atas pasirnya gitu untuk menghubungkan antara 3 pulau yang di sekitar situ ya. Setelah puas main-main di sini, kita langsung menuju ke spot selanjutnya yaitu Chicken Island. Tapi saya memang karena cuacanya waktu itu rada kurang bagus, waktu itu masih mendung, terus air lautnya itu ombaknya agak gede, jadi kita yang harusnya bisa turun dan snorkeling di daerah situ akhirnya nggak boleh dan cukup foto-foto di atas. Nah ini di stop
Store ketiga Namanya Chicken Island. Island. Karena bentuknya kayak ayam gitu. Kepala pulau itu kayak ayam, tapi Iya. di sini kita nggak bisa snorkeling, nggak Jadi bisa cuma- turun. Karena airnya udah tinggi. Ya, jadi cuma foto di atas kapal aja kayak tadi. Ya, terus di sini karena ganti-gantian karena orangnya ganti-gantian terus kita agak lama gitu sih dan Ya, nunggu jadi dulu. gue agak enak. Karena kapalnya diam terus gak ngeliat. Ya. Lanjut lagi, udah. Jadi abis tadi kita foto-foto di speedboat ya dekat-dekat Chicken Island, akhirnya kita tuh langsung menuju ke spot terakhir nih, pulau terakhir namanya adalah Kopoda atau Pulau Poda gitu. Jadi tuh di destinasi terakhir inilah kita akhirnya bisa makan siang kan, karena makan siang ini tuh emang udah sepaket nih sama tour yang tadi udah kita jelasin di awal gitu. Jadi abis main-main di pantai, terus abis jalan-jalan di speedboat, akhirnya kita pas banget nih jam makan siang. Nah itu tuh banyak banget dan enak ya porsinya. Guys, kita tadi makannya prasmanan gitu, ada nasi, terus ada kari ayam, literally kari ayam ya, terus ini namanya masama, pakai tofu, pakai tahu, terus ini ada jamur goreng tepung, sama satu lagi sayur apa ya, nggak aku nggak ambil, tuh terus sama, terus sambil minum lagi, makan dulu ya. Habis makan, udah kenyang, habis itu kita langsung nikmatin pemandangan dan chill-chill di sekitaran Pulau Poda ini. Nah, ini tadi kita sudah makan, terus habis ini ya, karena ini di pulau terakhir, kita akhiri dulu perjalanan kita di Krabi, pulau Krabi. Iya. Jadi ini adalah pulau terakhir, terus kita juga udah makan. Iya. Jadi aktivitas fokusnya udah selesai ya. Selesai Betul. pas kita bisa snorkeling, pergi, so far, ya, Oke, memuaskan, tripnya memuaskan, bagus. gitu sih. Jadi selanjutnya kita mau kemana? Balik lagi ke Thailand mainlandnya. Nanti di sini kita coba cari tempat sunset lagi. Semoga cuacanya bagus hari ini. Amin. Ikutin terus. Dadah. Sorenya, setelah balik ke penginapan dan bersih-bersih sebentar, habis itu gue dan Ajeng nyoba nyari makanan di sekitaran daerah yang tempat kemarin kita makan. Itu kami berdua mutusin untuk makan pad thai dan nikmatin jajanan lain kayak misalkan apa namanya sate ayam barbecue, terus habis itu ada mango sticky rice, dan itu enak banget, surga banget sih. Kita habis capek-capek jalan-jalan keliling 4 pulau itu, terus makan makanan Thailand yang khas banget, itu enak banget, surga dunia. Bahagia banget. Oke, jadi itu adalah gimana perjalanan kita hari ini di Krabi gitu ya, menjelajahi 4 pulau. Selanjutnya kita tuh bakal move lagi ke kota berikutnya, yaitu adalah kota ketiga ya yang kita kunjungin. Nah, sedikit pun nih untuk kota ini tuh juga terkenal dengan pantainya ya, Betul, di terkenal Taiwan. Jadi penasaran kan mau kemana? Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share juga, dan ikutin episode selanjutnya. Oke. Dadah! Dadah.